Tuhan, kids, you welcome to go to your classes. Anak-anak Sunday School dan Impact. Puji Tuhan. Oke, Shalom Bapak-Ibu Saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Saya tidak tahu apa karena kemarin baru nyoblos calon presiden kesayangan atau baru dapat banyak angpau. Puji Tuhan, ya. Haleluya. Mari saudara, sekali lagi kita akan tundukkan kepala sebelum kita akan mendengar firman Tuhan. Puji Tuhan, kami mengucap syukur Bapa yang baik di sorga, karena pada pagi hari ini sekali lagi kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami rasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami yang tidak pernah berhenti. Di hari yang baru ini Tuhan, kami mau fokuskan hati kami untuk menyembah Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan di antara kami Bapa. Kami berdoa supaya pengurapan Tuhan mengalir dalam hati kami, dalam diri hamba-Mu Tuhan yang penuh dengan keterbatasan ini, supaya sungguh firman Tuhan, kebenaran yang datang dari Tuhan sendiri yang boleh disampaikan di tengah-tengah kami. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak kami dan youth yang juga ada di belakang mendengar firman Tuhan. Kami berdoa supaya Roh Kudus juga bekerja di antara mereka, di hati anak-anak kami, dan juga guru-guru Sunday School teachers yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin, amin. Alright, saudara yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang Pastor Yapi sudah sampaikan minggu lalu. Bulan ini dan beberapa minggu di bulan Maret nanti, kita akan banyak belajar sebuah seri pengajaran seputar tujuan hidup. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Made to Worship. Diciptakan untuk menyembah. Saya akan bacakan ayat mas kita terlebih dahulu dalam Wahyu 4 ayat 11. Wahyu 4 ayat 11 sudah bisa melihat di depan di layar. Firman Tuhan berkata demikian. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Puji nama Tuhan. Bapak Saudara sekalian, ada seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. Myles Munroe. Ya, seorang hamba Tuhan yang terkenal, banyak menulis buku, banyak berkhotbah, saudara. Dia pernah mengucapkan sebuah statement yang saya sangat suka. Dia berkata, "The greatest tragedy in life is not death, but life without a purpose." Artinya gini saudara, tragedi terbesar dalam kehidupan itu bukan kematian. Tragedi terbesar itu adalah kehidupan tanpa tujuan. Dan saya sangat setuju dengan pernyataan ini Bapak Saudara sekalian. Ya, dan bagi saya ini sebuah pernyataan yang sangat luar biasa, bukan hanya sekedar karena pernyataannya Bapak Ibu. Ya, tragedi terbesar adalah bukanlah kematian, tapi hidup tanpa tujuan. Bukan hanya karena isi statement ini, tapi statement ini seakan-akan seperti self-prophecy, seperti nubuatan dari Dr. Myles Munroe. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Dr. Myles Munroe beberapa tahun yang lalu, dia meninggal bersama dengan istrinya dalam sebuah kecelakaan pesawat. Jadi mereka sedang pergi ke sebuah konferensi, dia hendak menyampaikan firman Tuhan dalam pelayanannya, dan pesawat yang mereka naiki itu menabrak sesuatu, dan Dr. Myles Munroe meninggal. Ya, dia meninggal ketika sedang melakukan panggilan hidupnya, tujuan hidupnya. Dan mungkin orang berkata, what a tragedy, tragedi yang sangat besar sampai meninggal karena kecelakaan pesawat. Tapi ini orang yang seumur hidupnya tahu persis tujuan hidupnya, melayani Tuhan. Dan ketika dia mati, meskipun mati menurut manusia dalam sebuah tragedi pesawat, dia pernah berkata, tragedi terbesar itu bukan kematian, sekalipun kematian karena kecelakaan pesawat. Tragedi terbesar itu adalah hidup
tanpa tujuan. Wow, ini sesuatu yang membuat saya banyak merenung, saudara. Betul ya, hidup kita ini begitu singkat. Apa jadinya kalau manusia hidup nggak tahu untuk apa aku hidup? What a great tragedy. Ayat yang tadi kita baca sama-sama, saudara, dengan jelas dikatakan di sana, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, oleh karena kehendak Tuhan. Segala sesuatu. Saudara tahu apa artinya segala sesuatu? Saya cari bahasa aslinya, saya cari komentari. You know what? Ternyata segala sesuatu artinya ya segala sesuatu, saudara. Termasuk saudara dan saya. Kita diciptakan ya oleh Tuhan, oleh karena ayat ini katakan kehendak Allah. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lahir bukan karena kebetulan. Amin, Bapak Ibu. Kita lahir bukan karena kecelakaan. Ya, mungkin sekalipun orang tua kita tidak merencanakan atau bahkan tidak menghendaki kelahiran kita atau kelahiran seseorang, percayalah kalau kita ada di muka bumi hari ini, itu oleh karena ayatnya katakan kehendak Allah. Ya. Dan karena kita diciptakan karena kehendak Allah, berarti Allah punya tujuan-tujuan tertentu. Pastor Yapi sampaikan minggu lalu, ya, kita harus cari tahu tujuan hidup kita, bukan dari psikologi, dari motivational speakers dan lain sebagainya, tapi dari apa kata pencipta kita yang ada dalam Alkitab. Ya, dan beberapa minggu di depan ini kita akan melihat satu persatu, dan hari ini saya sampaikan tujuan hidup yang pertama setiap dari kita. Sekali lagi, kita diciptakan untuk menyembah. We are made to worship. Bapak Saudara sekalian, worship, menyembah Tuhan itu adalah tujuan pertama dan utama dari kehidupan kita. Bisa tolong ditayangkan screen-nya. Sekali lagi, menyembah Tuhan itu adalah tujuan pertama dan utama kehidupan kita. Tahu saudara bahwa setiap orang itu pasti menyembah sesuatu. Everybody worship something. Ya, we are, istilahnya gini saudara, we are wired that way. Ya, it's in our DNA. Manusia itu adalah makhluk penyembah. Setiap orang pasti menyembah sesuatu. If you don't worship God, you will worship something else. Seorang hamba Tuhan John Calvin, dia pernah berkata, the human heart is an idol factory. Luar biasa saudara. Hati manusia itu adalah istilahnya pabrik idol, pabrik berhala. Hati kita akan selalu mencari hal-hal atau sesuatu yang bisa kita sembah, Bapak Saudara sekalian. Oleh karena itu dalam setiap budaya dan peradaban manusia, sepanjang sejarah manusia selalu ada satu persamaan. Saudara tahu apa? Di mana saja di seluruh penjuru dunia, sepanjang sejarah manusia selalu ada satu persamaan, bahwa mereka pasti menyembah sesuatu. Ada gunung tinggi, menyembah gunung tinggi. Ada pohon besar, menyembah pohon besar. Ketika saya di Bali, ada satu tempat sate bawah pohon besar. Supir saya bilang, jangan ke sono, banyak penunggunya, ada penunggunya katanya. Ya. Everybody worship something. Ada yang menyembah hewan-hewan tertentu. Ya, manusia mendirikan patung, candi, piramid, memberikan saji-sajian, nyanyi-nyanyian tertentu, tari-tarian tertentu, yang semuanya mereka lakukan untuk apa saudara? To worship. Manusia adalah makhluk penyembah. Ya, bedanya apa? Saudara dan saya dalam Yesus, kita tahu dan kita percaya yang kita sembah adalah Allah yang kita kenal di dalam nama pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Nah, pertanyaannya, apa itu penyembahan Bapak Ibu? What is worship? What is worship? Ada begitu banyak definisi worship. Ya, tapi kalau boleh saya
berikan intisarinya saja secara sederhana, worship simple saja saudara. Worship itu adalah mengenal, katakan sama-sama, mengenal dan mengasihi Allah. Itu saja saudara. Menyembah itu artinya kita mengenal dan mengasihi Allah. Kata worship adalah kata yang sangat sering disalah kaprahkan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kata yang artinya sudah dipersempit hari-hari ini. Kalau saudara mendengar kata worship, kira-kira apa yang muncul di kepala saudara? Musik, apalagi lagu, nyanyi. Betul saudara? Mari kita worship, artinya mari kita menyanyi. Nah, ayat yang sering dipakai, kalau worship, kalau nyanyi itu harus menyanyi, menyembah dalam roh dan kebenaran. Dalam roh artinya dalam bahasa roh. Ya, itu kurang tepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan dalam kebenaran. Tahu saudara bahwa itu adalah perkataan Yesus ketika dia sedang ngobrol sama wanita Samaria yang sedang menimba air. Yesus tidak sedang bicara sama sekali tentang nyanyi, tentang musik Bapak Ibu Saudara sekalian. Dia sedang berbicara sesuatu yang jauh lebih profound, lebih mendalam dari itu. Ya, worship, menyembah seringkali sudah dipersempit menjadi musik atau lagu. Ada orang yang pernah ngomong sama saya seperti ini, no, aku itu nggak bisa nyembah kalau nggak ada full band katanya. Aku nggak bisa nyembah Tuhan. Kayaknya ada sesuatu yang kurang afdol begitu. Kalau nggak ada full band. Dengan kata lain, kalau nggak ada drum, kalau nggak ada gitar, ada sesuatu yang kurang ya dalam penyembahan. Dia lupa saudara, yang namanya drum dan gitar baru masuk ke gereja kurang lebih beberapa puluh tahun yang lalu. Apa artinya sebelum itu orang Kristen ya nggak pernah menyembah? Emas saya, dia menerima Yesus ketika dia sudah sangat tua, umur 70-an saudara. Emas saya, dia buta huruf, nggak bisa baca tulis, dan tentunya dia nggak bisa menyanyi. Saya nggak pernah mendengar seumur hidup saya pada saat itu emas saya menyanyi. Apakah emas saya bukan seorang penyembah? Meskipun dia kenal Yesus hanya beberapa tahun saja, setiap malam dia duduk di kasurnya, dia membuka Alkitab, dia baca tapi bisa sedikit-sedikit saja, struggle, kadang-kadang suka tanya, ini apa bacanya? Dan lalu dia tertidur, hampir setiap malam seperti itu. For me, that's how she worship. Menyembah lebih dari sekedar musik atau nyanyian Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada orang yang berkata, yang namanya instrumen musik hanya satu yang rohani, yaitu piano. Piano itu adalah heaven instrument, yang lainnya dari setan, terutama drum. Waduh, kalau pemain drum dibilang seperti itu, wah, tertuduh. Piano itu adalah heaven instrument. Dia lupa, piano baru masuk ke gereja di akhir tahun 1800-an. Ya, sebelum itu organ juga baru masuk di abad pertengahan tahun 1500-an saudara. Sebelum itu apa? 1500 pertama kekristenan, orang menyembah apa adanya, akapela, dengan alat-alat musik tradisional. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita mengerti, menyembah, worship itu lebih dari sekedar bernyanyi atau bermain musik. Ya, musik atau nyanyian adalah salah satu ekspresi, katakan sama-sama ekspresi dari penyembahan, tapi bukan esensi, katakan esensi dari penyembahan. Saudara tahu esensi? Esensi ini ilustrasinya seperti ini. Kalau saudara ke restoran Indorasa, karena sponsor utama kita Indorasa, karena saya kasih contohnya Indorasa. Kalau ada yang punya Medancia, ya kasih tahu, nanti saya kasih Medancia ilustrasinya saudara. Ini bukan sponsor by the way. Kalau saudara beli nasi goreng Indorasa, favorit anak saya by the way, mungkin saudara bisa bilang, beli nasi goreng ya, tapi jangan pakai sambal misalnya. Bisa nggak saudara? Bisa. Tante beli nasi goreng ya, tapi jangan pakai bawang daun misalnya, nggak suka bawang daun. Bisa nggak? Bisa. Beli nasi goreng ya tante, tapi jangan pakai telur ya, jangan pakai daging ya. Bisa nggak saudara?
Bisa. Tapi apakah mungkin saudara ke Indorasa lalu bilang sama Tante Yuli, Tante Yuli, aku pesen nasi goreng, tapi jangan pakai nasi ya. Bisa nggak saudara? Itu udah jam 7:05 saudara. Tante Yuli juga bingung, ini maksudnya apa? Kenapa saudara? Esensi nasi goreng adalah nasi. Kembali ke sini, apa esensi dari penyembahan? Kita lihat sebuah ayat yang sudah tidak asing bagi kita saudara. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, bahasa Inggrisnya, because of God's great love and mercy, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Dalam terjemahan yang lain, that is your true worship. Itulah penyembahanmu yang sejati. Dari ayat ini kita melihat ada dua esensi dari penyembahan. Yang pertama, saudara, bagian yang saya garis bawahi biru tersebut. Demi kemurahan Allah, because of God's great mercy. Yang pertama, esensi worship itu adalah respons, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak menyembah untuk mendapat sesuatu dari Tuhan. Kita menyembah sebagai respons karena Tuhan sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Because of God's great love. Jadi penyembahan, ini esensi yang pertama. Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Penyembahan esensinya adalah respons terhadap kasih Allah. Saudara kasih Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai manusia ada 3 kebutuhan yang paling utama. Bukan sandang, pangan, papan, bukan saudara. 3 kebutuhan utama manusia, tidak bisa tidak. Setiap manusia punya 3 kebutuhan ini. Tanpa 3 hal ini dipenuhi, manusia hidupnya akan kosong. Yang pertama, rasa berharga. Hari-hari ini orang mencari rasa berharga dari hal-hal yang tidak akan pernah membuat mereka merasa berharga. Ya, di sosial media orang lakukan begitu banyak hal. Demi apa? Yang namanya like. Facebook itu nggak terlalu gimana-gimana amat di tahun-tahun pertama ketika di launch saudara. Tapi sesuatu berubah. Saya lupa tahun berapa, 2013 atau berapa begitu. Ada satu yang berubah. Dan sejak saat itu, whoosh, penggunanya berkali-kali lipat meledak. Saudara tahu apa yang terjadi pada tahun itu? Facebook memperkenalkan tombol like. Berbondong-bondong orang join Facebook. Kenapa? Orang mencari rasa berharga dari penerimaan, approval dari orang lain. Yang pertama rasa berharga, yang kedua rasa berguna. Rasa berguna itu penting Bapak Ibu. Ya, seseorang yang dalam hidupnya enggak merasa berguna itu very miserable. Apalagi laki-laki, seorang pria. Saya pernah mendengar post power syndrome. Ya, harga dirinya seakan-akan hancur. Kenapa? Not feeling useful anymore. Rasa berharga, rasa berguna, dan yang ketiga yang menurut saya lebih penting dari yang lain adalah rasa dikasihi apa adanya. Dan saya mau berkata pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, hanya kasih Tuhan yang sanggup memenuhi 3 kebutuhan ini dalam kehidupan kita. Amin saudara. Kasihnya begitu luar biasa. Dia mengasihi kita, Yesus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Kasihnya begitu tanpa syarat. Dia kasih kita apa adanya Bapak Ibu sekalian. Dan oleh karena itu kita berikan respons. That is worship. Saudara bisa mengerti sampai sini? Worship itu adalah respon. Dan esensi yang kedua yang harus ada dalam sebuah penyembahan, worship itu adalah giving, offering. Perhatikan bagian yang berikutnya di garis bawahi warna merah Bapak Ibu. Supaya kamu mempersembahkan. Jadi ada respon, ada giving.
We can give without worshiping, but we cannot worship without giving. Ya, saudara tahu bedanya antara penyembahan dengan persembahan? Ya, orang Majus ketika mereka sampai di depan bayi Yesus, ya, hal pertama yang mereka lakukan, mereka bersujud, bukan saudara? Itu namanya penyembahan. Tapi setelah itu nggak sampai di sana. Mereka keluarkan angpau mereka, saudara. Mas, kemenyan, dan mur, itulah persembahan. Saudara nggak bisa menyembah tanpa memberi offer something to God. Ya. Pertanyaannya saudara, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan? Bukankah Dia ciptakan semuanya? What can we give someone who has everything? Uang, saudara pikir saudara bisa kasih uang banyak di gereja atau di mana saja, donate dan lain sebagainya, itu membuat Tuhan terkagum-kagum begitu? Bukankah Dia yang punya segala sesuatu? What can we give to God who created everything? Apa yang bisa kita kasih kepada Tuhan yang punya segala sesuatu? Saudara, ada satu hal yang Tuhan tanda kutip tidak punya. Dia bisa sih, kalau Dia mau, Dia punya itu, tapi Dia pilih untuk nggak punya itu. Ada satu hal, saudara tahu apa? Kasih kita kepadanya. Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan tidak mau memaksa kita untuk mengasihi Dia kembali. Dia ciptakan kita bukan seperti robot, tapi makhluk dengan kehendak bebas. Dan ketika kita memutuskan dalam kehendak bebas kita mengasihi Tuhan kembali, pada saat itulah we worship. Itulah worship, Bapak Ibu sekalian. Jadi dua esensi ini, yang pertama respons, dan yang kedua giving atau offering sesuatu. Di Alkitab ada sebuah peristiwa yang bagi saya this is the most beautiful picture of worship. Dua esensi ini, saudara. Di Yohanes 12, ketika Yesus sedang duduk-duduk, seorang wanita, Maria, bukan Maria Magdalena, tapi Maria dari Betania, saudara, saudari dari Marta dan Lazarus. Tiba-tiba Maria datang. Dia tersungkur di kaki Yesus. Dia urapi kaki Yesus, dia seka kaki Yesus dengan minyak yang mahal, minyak narwastu. Yang saya baca katanya harganya itu kurang lebih 1 tahun gaji, saudara. Saudara bekerja, bayangkan berapa gaji saudara setahun. Kurang lebih harganya itu pada saat itu, minyak narwastu. Dia pecahkan minyak itu, dia pakai untuk menyeka kaki Yesus. Dia urapi, dia bersihkan kaki Yesus. Dan gak cuma itu, dia pakai rambutnya. Ada dua esensi ini. Kenapa dia lakukan itu? Yang pertama respons. Kenapa dia lakukan itu? Respons apa? Kalau kita lihat di pasal sebelumnya, Yohanes 11. Ada sesuatu yang terjadi di sana. Saudara tahu apa? Yesus membangkitkan adiknya yang mati, Lazarus. Dan pasal berikutnya, dia datang dengan menangis. Dia berikan sesuatu yang paling berharga yang dia punya. Dia pecahkan di kaki Yesus, dia urapi kaki Yesus dengan minyak yang mahal tersebut. Itulah esensi yang kedua. Giving, offering sesuatu. Church, that is worship. That is worship. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita dapat menyembah? How do we worship? How do we worship? Kita lihat sebuah ayat dalam Markus 12 ayat 30. Ini adalah perintah agung, saudara. Kita berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya. Sekali lagi, worship itu adalah mengasihi Tuhan. Bagaimana kita worship? Yang pertama, ayat ini berkata, dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Ini bicara worship God passionately.
dengan kesungguhan hati. Dengan bahasa Jermannya greget begitu saudara. Itulah bagaimana Tuhan mau kita menyembah. Tuhan mau kita menyembah dengan passionately, dengan kesungguhan hati dan jiwa kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan kita, perhatikan ini saudara, ada dua hal yang paling penting. The most important thing to know and the most important thing to do. The most important thing to know, hal yang paling penting untuk kita tahu dalam kehidupan kita, itu adalah bahwa Yesus mengasihi kita. Mungkin saudara berkata, no, aku bukan orang yang pintar. Aku bukan orang yang berpendidikan. Aku nggak pernah kuliah. Apalagi doktor, profesor, dan lain sebagainya. Aku nggak punya semua gelar itu. Aku orang bodoh. Kalau ada saudara yang berkata seperti itu, saya mau berkata, it doesn't matter. Bapak saudara sekalian, nggak jadi masalah. Saudara nggak punya banyak pengetahuan nggak jadi masalah. Pastikan saudara tahu yang satu ini dalam kehidupanmu, bahwa Yesus mengasihi saudara. That is the most important thing to know. Sebaliknya, orang bisa sekolah tinggi seperti apapun, ya, punya gelar yang begitu banyak, profesor, doktor, karburator, radiator, bocor, dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka miss pengetahuan yang satu ini, mereka nggak pernah tahu, mereka nggak pernah mengalami dan merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Hidup mereka sia-sia. Saudara, kalimat ini saya sering sampaikan ini, that God loves us. Itu sebuah kalimat yang mungkin kalau boleh saya bilang paling klise. Ya, di khotbah-khotbah kita sudah sering mendengar, Tuhan mengasihimu. Paling klise saudara, paling terbiasa kita dengar. Ketika saya masih di kota Bandung dulu saudara, saya pernah ikut sebuah tim kepanitiaan KKR gitu saudara. Ada seorang hamba Tuhan datang, Frankie Siombing pada saat itu, ke kota Bandung, dan acaranya di tempat yang sangat besar, Sasana Budaya Ganesha. Dan saya ikut panitia, tapi bagian konseling saja. Jadi kalau sudah khotbah, ada altar call, lalu ada orang-orang yang maju ke depan. Tugasnya pertama menangkap barangkali apa? Jeblak begitu, rebah saudara. Dan yang kedua, mengajak orang-orang tersebut untuk didoakan dan dikonselingin saudara, di follow up. Nah itu saya tugasnya seperti itu. Ada begitu banyak, mungkin 100 lebih, karena yang datang itu ribuan Bu Ibu. Dan sebelum acara saya ingat semua konselor, tim catcher begitu, di briefing oleh ketua panitia. Ya, dikasih tips-tips bagaimana cara melayani konseling sama orang-orang. Dan lalu dia berkata, kalau kamu nggak tahu mau ngomong apa, ngomong aja satu hal, Yesus mengasihimu. Dijamin orang itu akan menangis dan dijamah Tuhan. Dan ketika saya layani orang ini, saudara, ini stranger loh. You have to understand, this is talking to stranger. Dia nangis-nangis. Diajak ngomong, jawabannya cuma sepatah dua patah kata. Rumahnya di mana? Sini. Gimana kamu gini? Jadi garing begitu saudara ya. Lalu saya ingat perkataan si ketua panitia tersebut. Dia cuma bilang, Yesus mengasihimu. Dan ternyata benar saudara, dia menangis. Kata Yesus mengasihimu adalah kata atau kalimat yang mungkin sudah klise sehingga orang pakai dengan cara seperti itu. But you know what? Ini sebuah kebenaran yang punya power, daya yang sangat besar untuk merubahkan kehidupan manusia. Karena orang yang tahu betapa dia dikasihi oleh Tuhan Yesus, semuanya berubah saudara. Hidupnya pasti berubah, nggak bisa enggak. Ya, dia akan mengasihi Tuhan passionately. Saya ingat saudara, ketika saya ikut retreat mahasiswa, ketika saya baru masuk kuliah tingkat pertama, saya sebenarnya sudah jadi orang Kristen sejak kecil, Sunday school. Tapi saya belum sungguh-sungguh mengalami
kasih Yesus dalam kehidupan saya. Percaya kagak begitu. Ya. Tapi dalam retreat tersebut, di acara terakhir, acara puncak, ketika diadakan sebuah altar call, nah hamba Tuhan Andreas Samudra, almarhum pada saat itu, menantang siapa yang mau terima Yesus, mau dijamah Tuhan, saya maju paling pertama, saudara. Dan singkat cerita, pada saat itu saya mengalami satu pengalaman yang tidak pernah saya alami sebelumnya. Kasih Tuhan yang begitu, what's the word? Mungkin kata yang tepat dalam bahasa Inggris, overwhelming. Nggak tahu dalam bahasa Indonesia apa. Overwhelming. Sesuatu yang sangat sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Padahal saudara alami, mungkin nggak harus retreat ketika saudara sedang di rumah sendirian, ya berdoa sendiri, baca Alkitab, menangis di kaki Tuhan. Ada satu hal yang saudara rasakan, yang tidak pernah saudara rasakan sebelumnya, yang merupakan kehidupan saudara. Saya alami itu, saudara. Ya, Tuhan banyak bereskan hal-hal yang belum beres pada saat itu. Kepahitan saya begitu banyak pada saat itu. Tuhan baptis saya juga dalam baptisan Roh Kudus. Tapi yang paling luar biasa saya alami pada saat itu adalah betapa kasih Tuhan saya rasakan begitu besar dalam kehidupan saya. Ketika kita mengalami kasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, di titik kehidupan itulah kita akan sadar tidak ada satu hal apapun di dunia ini yang lebih kita perlukan, yang lebih kita mau cari selain kasih Tuhan. Jesus love is all you need in your life, church. Maukah saudara mengalami kasih yang seperti itu? Ya, kasihnya tanpa syarat. Dia mengasihi kita apa adanya. Saya mau tanya Bapak Ibu sekalian, seandainya orang tahu hal-hal dari kehidupan saudara sampai yang dalam-dalamnya, sampai yang orang Jawa bilang jero-jeronya, semuanya orang tersebut tahu. Ya, sahabat saudara, istri saudara, suami saudara, hal-hal yang dalam-dalam, your fantasy, pikiran-pikiran yang kotor, pikiran-pikiran yang unbelievable, atau mungkin pengalaman masa lalumu, kesalahan dan dosa yang begitu memalukan yang pernah kau lakukan, dan saudara nggak pernah cerita sama satu orang pun di dunia ini. Saya mau tanya, church, kalau seandainya ada satu orang yang tahu itu semua, semuanya loh saudara, sampai jero-jeronya, saya mau tanya, kira-kira apakah dia masih bisa menerima dan mengasihimu lagi? Kalau kita boleh jujur, kita nggak punya keberanian untuk lakukan itu, untuk cerita semuanya. Karena kita tahu, I don't think he or she can handle it. Kasih manusia, sadar tidak sadar, kasih yang bersyarat, saudara. Sekalipun itu anakmu, orang tuamu, kasih mereka kasih yang bersyarat. Ada satu pribadi yang tahu seantero kehidupan kita sampai ke jero-jeronya, saudara. But he loves us anyway. Itulah. You can miss any knowledge in this life. Don't miss this one thing. The most important thing to know. Jesus loves you. Yeah. And that's the most important thing to do. Hal yang paling penting yang harus kita lakukan, nggak boleh miss saudara kita hidup, is to love Him back, mengasihi Tuhan kembali. And this is worship. Kalau kita sadar betul, Bapak Ibu sekalian, besarnya kasih Yesus dalam kehidupan kita, maka kita akan mengasihi Dia passionately. Ya. Dan Allah mau untuk kita mengasihi Dia ya, segenap hati, sepenuhnya, dengan totalitas. Dia nggak mau kita menduakan kasih kita. Dia nggak mau kita membagi-bagi kasih kita dengan ilah-ilah yang lain.
Tuhan berkata bahwa Ia adalah Allah yang cemburu. He is a jealous God. Jealous bukan seperti manusia jealous oleh karena selfish, tapi jealous karena Dia mau yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Dia mau kasih kita sepenuhnya kita berikan bagi Tuhan. Ketika saya di Indonesia bulan lalu, saudara, papa mertua saya, dia seorang gembala sidang. Ada satu orang konseling. Dan saya ada di situ, memang lewat telepon tapi pakai speakerphone, saudara. Saya dengar semuanya. Jadi ceritanya, si anak muda ini, dia bukan jemaat, tapi dia pacaran sama seorang jemaat. Seorang wanita di gereja di mana papa mertua saya menggembalakan. Dan mereka mau menikah, tapi si anak laki-laki ini bukan orang Kristen. Dia seorang yang punya kepercayaan lain, tidak perlu saya sebutkan, yang menyembah banyak dewa begitu. Tapi dia mau diberkati secara Kristen. Dia katakan, aku mau jadi orang Kristen, Om. Ya. Tapi dia bilang seperti ini, Om, saya mau diberkati, boleh nggak sama Om di gereja Om? Ya. Tapi boleh nggak Om, saya jadi Kristen 70% saja. I'm not kidding, saudara. Ketika saya dengar, saya ketawa, what? Wah, saya mesti cerita ini sama istri saya. Yang seperti ini saya nggak pernah dengar. Terus terang dengan polos gitu, saudara. Saya mau Om jadi Kristen dan saya pengen diberkati, menikah juga secara Kristen. Tapi boleh nggak saya jadi Kristennya, saya ikut Yesusnya 70% saja. Papa mertua saya tampangnya bingung, saudara. Mungkin di sekolah Alkitab nggak pernah diajari pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Maksudnya apa 70%? Dan dia bilang, saya mau jadi Kristen Om, saya mau ke gereja setiap minggu, saya mau diberkati pernikahan secara Kristen. Tapi saya mau setiap tahun pada waktu hari-hari raya tertentu, tradisi-tradisi upacara-upacara tertentu, saya tetap mau lakukan itu. Tapi 70% Kristen, hanya 30% saja Om. Ya, dan papa mertua saya dia jelaskan, dia katakan secara hukum, ya, nggak bisa di Indonesia menikah beda agama nggak bisa. Orang-orang seperti itu biasanya keluar ke Thailand dan lain sebagainya. Itu secara hukum. Dan secara teologi, iman Kristen itu bukan iman seperti itu. Kita percaya Yesus, kita sembah Yesus 100%, nggak 70%. Ya. Dan dia memang dari latar belakang yang memang menyembah banyak dewa. Jadi ketika mungkin dia ditantang begitu ya sama calon istrinya, mau nggak jadi Kristen? Ya, percaya Tuhan Yesus. Mau, aku punya banyak Tuhan, satu Tuhan lagi, nggak jadi masalah. Mungkin dia pikir seperti itu. Jadi memang dia nggak punya konsep seperti yang saudara dan saya punya. Dan ketika ngobrol, ini lama sekali saudara, mungkin sejam lebih. Saya cekikikan gitu ya, sendirian dengerin papi mertua saya ngobrol. Papi juga sembari telepon, sembari ketawa-ketawa gitu. Begitu polos. Nah, kemudian ketika dijelaskan seperti itu masih ngeyel, dia bilang, ya udah Om, kalau gitu gimana kalau 90%? Saya makin tertawa, saudara. But this is my point. Ketika saya tertawa, tiba-tiba seakan-akan, saudara, Tuhan ngomong sama saya. Tuhan tegur saya. Seakan-akan Tuhan nanya seperti, no, kamu ketawain orang ini yang bertanya dengan polos karena dia nggak tahu. Mau percaya Yesus 70%, 90%. Memangnya kamu sudah percaya sama aku, sudah menyembah aku berapa persen? Memangnya sudah 100% kah? Tadinya saya cengar-cengir sendiri, saya mendadak langsung serius. Iya ya. Kita begitu sombong berkata, kita pengikut Yesus. Tapi kalau Tuhan tanya, berapa persen kamu menyembah aku? Apakah kita berani menjawab sudah 100%? Mungkin kita nggak menyembah banyak dewa-dewa yang lain, tapi mungkin ada banyak idol-idol tertentu yang belum mau kita lepaskan, yang sebenarnya ya itu menghalangi kita untuk menyembah Tuhan 100%. Ketika saya ditegur Tuhan seperti itu, wow, saya malunya luar biasa sama Tuhan. Tuhan itu kadangkala, bahkan bukan kadangkala saudara, seringkali mengajar kita melalui hal-hal kecil dalam keseharian kita seperti itu. Kalau kita peka, Tuhan itu ngomong all the time, saudara, ngajarin kita. Jangan jadi orang Kristen yang cuma tahu belajar tentang Tuhan.
Yang lebih penting dari itu adalah belajar dari Tuhan melalui rohnya yang ada dalam hati kita. Betul saudara? Ya, saya kerja di UNSW, ada banyak orang yang profesor, teologi dan lain sebagainya. Mereka cakap dan mereka hebat belajar tentang Tuhan. Tapi yang lebih penting dari itu, kita harus belajar dari Tuhan. Dan Dia ajarin kita. All the time. Kalau kita peka saudara. Hari-hari ini 21 hari puasa. Apakah kita membuka hati dan telinga kita peka untuk Tuhan mengajarin hal-hal seperti ini. Nah kalau Tuhan ajarin dalam kehidupan saya pribadi saudara, kalau ajarin saya itu biasanya menemplak saudara. Tapi saya bersyukur Tuhan masih bicara dan ajarin saya. Dan melalui peristiwa ini, saya merasa Tuhan sedang mengajar saya. Bapak Ibu sekalian, God wants us to worship Him passionately. Amin. Dengan segenap hati dan jiwa. Ya, ada pernyataan seperti ini. If Jesus is not the Lord of all, then Jesus is not a Lord at all. Sudah ngerti maksudnya? Kalau Yesus bukan satu-satunya Tuhan dalam kehidupan saudara, Yesus bukan Tuhan sama sekali. There's nothing in between, either all or nothing. Nggak bisa 70%, 90%, 99% sekalipun. Yang Dia mau, kita sembah Dia passionately, dengan totalitas hati dan jiwa kita. Amin saudara. Ya. Dan bagian yang berikutnya berkata, dengan segenap akal budimu. Bahasa Inggrisnya, with all your mind. Ya. Ini bicara worship God thoughtfully. Ya. Jadi pertama menyembah dengan hati dan jiwa, dan yang kedua menyembah dengan pikiran kita. Secara sederhana, ini bicara tentang fokus. Dia mau kita menyembah Dia dengan kefokusan pikiran kita. Saudara, kata worship di Alkitab, kata aslinya itu adalah proskuneo, yang secara literal, gambarannya itu seperti seekor anjing yang bersujud di kaki tuannya dan lalu dia menjilati dan menciumi tangan tuannya. Itu gambaran worship atau proskuneo secara literal. Ini bicara fokus, attention yang didedikasikan sepenuhnya untuk menyenangkan hati tuannya. Ya, menyembah Tuhan artinya Tuhan mau untuk kita fokuskan hidup kita setiap saat. Rupanya di antara kita kalau kita jujur, di hari Minggu saja kita fokus sama Tuhan. Ketika nyanyi, kita nyanyi, God I worship you. God, I'm thinking about you. Think about His love. Think about His goodness. Tapi cuma di hari Minggu saja. Ketika hari Senin datang, siang malam fokus kita kepada sesuatu yang lain. Selasa fokus kita kepada sesuatu yang lain. Siang malam mikirin Kang Tau. Siang malam mikirin Cien. Siang malam mikirin angpau. Siang malam mikirin hobi kesenangan. Siang malam mikirin hari ini nonton Netflix yang mana ya. Semuanya sudah hampir habis ditonton. Lalu hari Minggu datang, pakai baju bagus. I want to worship God today. Kembali fokus sama Tuhan. Bukan itu yang Tuhan mau. Setiap saat Dia mau untuk kita berfokuskan kepada Tuhan. Ya. Oh Bapak Saudara sekalian, focus is a precious thing these days. Hal yang sangat berharga hari-hari ini. Begitu banyak noise and distraction, bukan saudara? Ketika saya kecil, mungkin saudara juga. Bukankah rasanya jauh lebih mudah untuk kita cari Tuhan? Saya ingat ketika mahasiswa, ketika baru lahir baru, saya senang sekali di sela-sela kuliah, saya pergi ke sebuah perpustakaan rohani untuk meminjam kaset-kaset khotbah. Itu zaman kaset, saudara. Wah, saudara, itu sesuatu yang saya tunggu-tunggu. Ya. Tapi hari ini begitu banyak distraction, saudara. Ya, apa bedanya? Dulu nggak ada yang namanya gadget, saudara.
belum ada internet, belum ada sosial media, Netflix dan lain sebagainya, bukan? We need to learn to focus on God. Jangan biarkan hal-hal distraction dalam kehidupan kita membuat kita kehilangan fokus. Karena menyembah Tuhan with all your mind, thoughtfully, itu bicara pikiran yang difokuskan senantiasa kepada Tuhan. Ketika saya di Indonesia, ini saya banyak kesaksian di Indonesia, saudara ya. Karena saya itu kan senangnya cari ilustrasi, saudara. Kan pengkhotbah kan job description-nya dua. Satu, mencari pewahyuan. Kedua, mencari perumpamaan. Kedua, mencari ilustrasi, saudara. Sahabat saya tahu semua. Saya selalu cari ilustrasi. Ketika saya di kampung halaman saya, kota sangat kecil, saya suka pijit, Bapak Ibu. Saya pijit ke seorang tukang buta, saudara. Tukang pijit buta. Dan pijitannya lumayan enak, saudara. Tukang buta kan memang spesialis ya, saudara. Kalau di sini kan ya tukang pijit sambil ya student visa dan lain sebagainya. Kalau dari Thailand begitu. Ini tukang pijit kan panggilan hidupnya memang itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan enak, jadi saya datang beberapa kali begitu. Dan saya perhatikan si tukang pijit buta ini luar biasa. Karena dia buta, dia bilang dia buta ketika dia muda. Jadi dia pernah lihat sebelumnya, tapi kemudian buta. Karena panas lalu disuntik koslet atau bagaimana begitu, saudara. Dan lalu dia lihat gerhana matahari gerhana matahari atau apa begitulah di hari yang sama, jadi buta. Tapi saya perhatikan karena penglihatannya hilang, indera-indera yang lain itu begitu tajam, luar biasa. Ya. Ketika saya sedang pijit, ada sesuatu yang terjatuh, uang mungkin cuma 2.000 perak, uang kertas, saudara. Dari kantong saya. Kedengaran nggak, saudara, kalau uang kertas jatuh? Enggak ya, saudara. Dia bisa berhenti dan berkata, Danino, uangnya jatuh. Wih, ini hebat loh, saudara. Wow, hebat amat, Pak. Kok bisa tahu? Iya, sudah biasa. Dia dengar, saudara. Dan dia tahu yang jatuh itu uang, bukan yang lain-lain. Nah, kemudian setelah selesai, saya kasih dia uang. Berapa? 60.000. 60.000 2 jam, saudara. Di kampung halaman saya di Jawa Tengah. 60.000 2 jam, $6. Ya saya kasih lebih toh. Ya kan, kalau kita ke Indonesia kan kita semua pasti kan biasa seperti itu. Kasih lebih. Ketika saya kasih lebih, pecahan uang kertas, dia terdiam dan dia gini. Ini kelebihan dan kok bisa tahu, saudara? Tadinya saya takjub, saudara. Ya, pada titik itu saya nggak cuma takjub, saya takjub campur curiga. Ini buta beneran atau buta selektif? Hebat amat. Ternyata dia sudah biasa. Saya nggak tahu lah apa ukuran uang beda-beda atau gimana. Dia tahu kebanyakan, Danino. Hebat, saudara. 2 minggu kemudian saya kembali lagi, pijit lagi. Di kampung, saudara, nggak ada yang namanya booking atau SMS. Ke SMS orang buta gimana, saudara? Nggak bisa, saudara. Itu wasting time. Jadi langsung datang saja gitu kan. Dan ketika saya datang, saya ketok-ketok, dia buka pintu. Nyuwun sewu, Pak, permisi. Mau pijit bisa, Pak? Bisa. Lalu dia diam. Ini Danino yang waktu itu datang ya? Hebat loh, saudara. Saya nggak tahu itu indera pendengaran atau indera penciuman, saudara, pada saat itu. Parfum maksudnya. Bukan bau badan lah, yau. Dan saya renungkan pada saat itu, saya tulis ilustrasi kan sebagai ilustrasi khotbah. Orang buta ini, saudara, karena dia kehilangan penglihatannya, mau tidak mau dia dipaksa untuk melatih indera-indera yang lain. Tidak ada lagi yang namanya distraction. Mata kalau tidak hati-hati itu bisa menjadi distraction loh, saudara, buat kita. Ya. Dan saya berpikir seperti ini, Bapak Ibu Saudara, saya renungkan. Jangan-jangan apa ini sebabnya? Kadang-kadang dalam kehidupan kita, Tuhan izinkan hal-hal berharga diambil dari hidup kita. Karena di mata Tuhan itu adalah distraction yang seringkali membuat kita kehilangan fokus kepada Tuhan. Hal-hal apa yang pernah diambil dari dalam hidupmu, yang begitu engkau cintai, yang begitu
engkau value. Dan itu diambil, direnggut, dirampas dari hidupmu. Sebelum engkau protes sama Tuhan, sebelum engkau memutuskan ngambek, nggak mau ke gereja lagi, coba introspeksi diri. Jangan-jangan selama ini hal itu distraction dalam kehidupan kita. We need to learn to focus on God all the times. Bapak Ibu sekalian, Mazmur 105 ayat 4 berkata, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Saya bersyukur setiap tahun gereja kita adakan doa puasa 21 hari, saudara. Nggak masalah saudara puasa pagi, puasa siang, puasa malam. Tapi the point is, kita mau melatih kedagingan kita untuk berfokus kepada Tuhan. Ya, saat teduh di rumah itu sangat penting Bapak Ibu. Membaca firman, meditate, berdoa, melatih kita untuk berfokus kepada Tuhan. Lagi kerja, ingat Tuhan. Lagi nyetir, fokus sama Tuhan. Ya, lagi ngurus cucu, lagi masak dan lain sebagainya, nyanyi, sembah Tuhan. Itu cara kita melatih berfokus kepada Tuhan. Ketika kita lakukan ini, percayalah, ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kita. Banyak orang khawatir terus dalam hidup mereka. Ya, kalau ada sesuatu yang dikhawatirkan, dia khawatir. Kalau sesuatu yang dikhawatirkan itu tidak terjadi, dia mikir, ada hal apa lagi ya yang bisa aku khawatirkan? Dicari-cari, saudara. Saudara tahu bedanya antara worry and worship? Sama-sama W. Worry and worship. Wo. Ini bukan endorse salah satu calon presiden, saudara ya. Wo. If you know, you know. Apa bedanya antara worry and worship? Worry itu ketika kita fokus sama masalah kita. Worship itu ketika kita fokus sama Tuhan. Kalau saudara khawatir terus, ganti fokusmu. Jangan lagi pada permasalahanmu. Fokus sama Tuhan kita. And you will worship. Ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, God wants us to worship Him practically, secara praktis, dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, bukan hanya menyembah dengan segenap hati. Saya suka ini, saudara. Bukan hanya menyembah dengan segenap pikiran. Ayatnya nggak berhenti sampai di situ. And I love that fact. Ayatnya teruskan. Dan juga dengan segenap kekuatanmu. Artinya dengan semua yang kita punya, semua yang kita bisa, secara praktis harus kita sembah Tuhan. Menyembah itu harus ada buktinya, Bapak Ibu. Saya bersyukur ayatnya nggak sampai di situ. Kalau ayatnya hanya bilang, kasihlah Tuhanmu dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran saja, maka saya rasa kita akan jadi orang-orang Kristen yang taunya bilang I love you sama Tuhan, tapi nggak pernah ngapa-ngapain. Nggak ada buktinya. Tuhan mau kita menyembah secara praktis. Tunjukkan itu dengan uangmu, hartamu, dengan karuniamu, dengan talentamu, dalam pekerjaanmu. Alkitab berkata, apapun yang kamu perbuat, in everything you do, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan mau kita menyembah dengan segenap kekuatan kita dalam apapun yang kita lakukan. Kita harus menjadi penyembah, Bapak Ibu sekalian. Dalam pekerjaan saudara, jadilah penyembah-penyembah di sana. Dalam rumah tangga, keluarga, jadilah penyembah-penyembah di sana. Dalam pergaulanmu, jadilah penyembah-penyembah di sana. Penyanyi rohani yang terkenal, Sidney Mohede, tentunya saudara sudah mendengar, dia pernah kesaksian. Dia bilang, kemana-mana dia pergi, kalau ditanya, what do you do? What's your job? Apa pekerjaanmu? Dia selalu menjawab, I'm a worshiper. Wow, I love it. I'm a worshiper. Ketika dia lewat custom immigration lalu ditanya, what do you do for a living? I'm a worshiper. Biasanya orang bingung, what? Ketika dia ngisi formulir, ditanya job pekerjaan, dia selalu tulis
worshiper, bukan pastor, bukan singer, artis, tapi worshiper. Dan saya renungkan, bukankah kita juga sama, Bapak Ibu sekalian? Saudara bekerja sebagai accountant. Ya, accountant is what you do, but accountant is not who you are. Who you are is a worshiper. Saudara bekerja sebagai customer service officer. That's what you do. That's not who you are. Who you are is a worshiper. Saudara bekerja sebagai kurir, sebagai manager, dan lain sebagainya, IT programmer. Kita semua adalah penyembah-penyembah di tempat pekerjaan kita. Dan Tuhan mau kita menyembah di sana. Saya undang main musik untuk maju ke depan. Ada seorang pemain NBA Asian. Dia seorang pemain NBA Asia satu-satunya yang pernah menjuarai NBA, Bapak Ibu. Namanya Jeremy Lin. Ya, ketika dia diwawancara, Jeremy, how do you want people to remember you? Apa yang kamu mau untuk orang ingat dari hidupmu? Jeremy Lin, dia jawab dengan satu jawaban yang sangat luar biasa. Dia menjawab seperti ini. I want people to remember that I live for Jesus. Aku mau orang ingat, aku hidup bagi Yesus. When I play for Jesus. When I dribble the ball, I dribble for Jesus. When I shoot for Jesus. When I attack, when I defend, I do it all for Jesus. Ini yang namanya true worshiper, saudara. Jadi true worshiper bukan di depan main rebana gitu ya, main musik. Bukan cuma itu, saudara. You are all worshipers dalam apapun juga yang kau kerjakan dalam kehidupanmu. Bapak saudara yang diberkati oleh berita firman pada pagi ini, lambaikan tangan. Mari kita responi saudara dengan sebuah pujian. Ini sebuah pujian atau lagu yang dikarang oleh seorang wanita pelacur, saudara. Di kota Surabaya, dia wanita yang bergelimang dosa. Suatu hari dia mendengar berita Injil. Dia serahkan hatinya, hidupnya, kehidupan lamanya dia tinggalkan. Dia serahkan sama Yesus. Dan dia bilang sama Tuhan, Tuhan, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku perbuat, persembahkan bagi Tuhan? Aku bukan orang kaya, gak punya harta, uang, kekayaan. Aku bukan orang pintar, gak berpendidikan. What can I give? What can I offer to you? Apa yang bisa aku berikan kepada Tuhan, Allah yang sudah begitu baik dan menyelamatkan aku? Dia bisa tulis lagu ini, saudara. Lagu yang sampai puluhan tahun kemudian sampai hari ini masih dinyanyikan dan memberkati banyak orang Kristen di Indonesia. Mari kita bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini, jadikan sebagai respon untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Dengan kesungguhan hatimu sembah Tuhan. Haleluya Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Dengan kesungguhan hatimu naikkan, hanya ini. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Dari atas, dengan betapa
betapa hatiku terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ini doa kami pada siang hari ini, Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau ingatkan kami sekali lagi tujuan Kau menciptakan kami yang paling utama dan yang pertama, yaitu menjadi penyembah-penyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Amen. Ajar kami Tuhan untuk menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati dan jiwa kami. Sepenuhnya Tuhan, enggak setengah-setengah lagi, tapi sepenuhnya kami dedikasikan hati kami, hidup kami hanya bagi Tuhan. Tuhan yang sudah begitu mengasihi kami, bahkan Kau rela mati bagi kami ketika kami masih berdosa. Ajar kami untuk menyembah Tuhan dengan fokus pikiran yang penuh Tuhan, hanya kami berikan kepada Tuhan. Dan ajar kami untuk menyembah dalam keseharian kehidupan kami Tuhan. Apapun yang bisa kami lakukan, apapun yang kami perbuat Tuhan, talenta karunia kami, harta, uang, apapun itu Tuhan, kami mau lakukan itu sebagai penyembahan kami. Amen. Sebagai gereja Tuhan, kami berdoa supaya Engkau pakai gereja ini Tuhan sebagai gereja yang tahu menyembah Tuhan, yang tahu Tuhan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amen. Apapun itu Tuhan, bukan hanya pelayanan kami di panggung, tapi apapun yang kami lakukan di gereja ini, di luar gereja ini Tuhan, di luar gedung ini Tuhan, kami mau menjadi gereja yang menyembah Tuhan, menyembah dalam roh dan kebenaran. Aku berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang hadir pada siang hari ini. Aku mau berkati mereka Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka dengan berkat-berkat yang beyond, mengatasi segala doa-doa mereka, segala kerinduan hati mereka, mimpi dan cita-cita mereka. Tuhan, Kau berikan, Kau sediakan semuanya bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang mengalami pergumulan, ajar kami Tuhan
untuk belajar mempercayakan permasalahan kami hanya kepada Tuhan. Iya, Ajar kami untuk belajar untuk mengalihkan perhatian fokus kami bukan hanya kepada Goliat-Goliat yang berdiri menakutkan di depan kami, tapi hanya kepada Tuhan, karena itulah sumber kekuatan kehidupan kami. Berikan jalan keluar bagi anak-anakmu di tempat ini. Berikan jawaban bagi doa-doa mereka yang sedang dinaikkan Tuhan. Berikan kesehatan buat anak-anakmu Tuhan, kekuatan jasmani dan rohani, fisik and mental pada setiap jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini Bapa, supaya kami boleh mengalami berkat Tuhan dan Kau angkat ke satu puncak ke puncak berikutnya mengalami kepenuhan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini. Kami terima firman Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang terima firman Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Thank you Pastor Nino. Saya percaya kita diberkati ya saudara. Amin. Bagi hari ini, minggu-minggu ke depan.